Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Safiro dengan NIM L1A119091. Saya dari ruang 002B Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Teknik Persemaian dan Pengadaan Bibit. Langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu persemaian. Persemaian merupakan tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih atau bagian tanaman lain menjadi bibit siap ditanam ke lapangan. Benih yang baik apabila diproses dengan teknik persemaian yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula. Tetapi benih yang baik akan menghasilkan bibit yang kurang baik apabila diproses dengan teknik persemaian yang tidak sesuai. Bibit yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu akan diperoleh apabila teknik persemaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah baku. Booklet teknik persemaian berisi informasi mengenai tentang pembuatan persemaian, teknik pengadaan bibit, dan analisis biayanya. Perencanaan pembuatan persemaian. Perencanaan merupakan taraf permulaan dari setiap proses penyelenggaraan kegiatan, di mana kita menggambarkan di muka hal-hal yang harus dikerjakan dengan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam pekerjaan persemaian, perencanaan dasar meliputi unsur-unsur kegiatan yang mencakup pemilihan jenis persemaian, lokasi persemaian, kebutuhan bahan, kebutuhan peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan, serta tata waktu penyelenggaraan persemaian. Umumnya, penyediaan semai per tahun sebanyak 20.000 batang merupakan kebutuhan minimum untuk memulai persemaian berukuran kecil. Jenis persemaian. Sebelum dimulai pembuatan, perlu ditentukan terlebih dahulu jenis persemaian apa yang akan dibuat. Pada umumnya, persemaian digolongkan menjadi dua jenis atau tipe, yaitu persemaian sementara dan persemaian tetap. Persemaian sementara. Jenis persemaian ini biasanya berukuran kecil dan terletak di dekat daerah yang akan ditanami. Persemaian sementara ini biasanya berlangsung hanya untuk beberapa periode panenan bibit atau semai, yaitu paling lambat hanya untuk waktu 5 tahun. Adapun keuntungan dan keberatan persemaian sementara adalah keuntungannya yaitu 1. Keadaan ekologi selalu mendekati keadaan sebenarnya. 2. Ongkos pengangkutan bibit murah. 3. Kesuburan tanah tidak terlalu menjadi masalah karena persemaian selalu berpindah tempat setelah tanah menjadi miskin. Dan yang terakhir, tenaga kerja sedikit hingga persemaian tetap. Jenis persemaian ini biasanya berukuran atau luasnya besar dan lokasinya menetap di suatu tempat untuk melayani areal penanaman yang luas. Adapun keuntungan persemaian tetap yaitu kesuburan tanah dapat dipelihara dengan pemupukan, dapat dikerjakan secara mekanis bila dikehendaki, pengawasan dan pemeliharaan lebih efisien dengan staf yang tetap dan terpilih, perencanaan pekerjaan akan lebih teratur, dan yang terakhir, produktivitas semai atau bibit tinggi, kualitas bibit lebih baik, dan pertumbuhannya lebih seragam. Adapun juga kerugiannya yaitu yang pertama, keadaan ekologi tidak selalu mendekati keadaan yang sebenarnya. Ongkos pengangkutan lebih mahal dibanding dengan jenis persemaian sementara. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya untuk investasi lebih tinggi dibanding persemaian sementara. Hal ini karena untuk persemaian tetap, biasanya keadaan sarana atau misal jalan angkutan, bangunan-bangunan di persemaian, dan prasarana misal peralatan kerja atau angkutan lebih baik kualitas dan lebih mahal harganya dibanding yang diperlakukan persemaian sementara. Pemilihan lokasi persemaian. Penentuan lokasi persemaian harus didahului dengan observasi lapangan. Untuk memilih lokasi persemaian yang baik, beberapa persyaratan yang perlu dipertimbangkan adalah aspek fisik. A. Air. Adanya sumber air dan persediaan dalam jumlah yang cukup di dekat persemaian sangat memudahkan keberhasilan persemaian. Pada umumnya, sumber air di dalam kawasan hutan adalah berupa sungai, mata air, dan air dalam tanah. Juga sumber air berupa air hujan merupakan sumber air yang banyak diharapkan oleh para pengelola persemaian. B. Media tumbuh atau tanah.
Tanah merupakan salah satu komponen habitat atau tempat tumbuh tanaman. Tanaman akan tumbuh subur bila medium tumbuhnya subur dan merana bila medium tumbuhnya tidak subur. Sebagai medium tumbuh semai, perlu diusahakan memilih tanah yang steril dan yang mempunyai sifat-sifat baik seperti porositas dan drainasenya baik, bebas batu dan kerikil. pH media sebaiknya berkisar antara 5 sampai 7 dan diusahakan tidak menggunakan tanah liat. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu pengadaan bibit atau pembibitan. Pembibitan tanaman adalah suatu proses penanaman bibit mulai dari biji hingga menjadi tanaman bayi dengan munculnya tunas akar dan beberapa daun kecil menjadi kecambah, yakni yang dilakukan selama beberapa hari sehingga akhirnya bisa ditanam kembali untuk pertumbuhan tanaman hingga dewasa dan berubah. Adapun macam-macam pembibitan, yaitu pembibitan sementara dan pembibitan permanen. Pembibitan sementara yaitu pembibitan ini umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1-3 tahun. Letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan bangunan sederhana. Keuntungannya yaitu 1. Kesuburan tanah relatif masih baik. 2. Biaya pengangkutan bibit lebih murah. Dan 3. Kondisi lingkungan mirip antara lokasi pembibitan dengan penanaman. Kerugiannya yaitu 1. Tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih, dan 2. Biaya relatif lebih tinggi karena tenaga kerja tersebar di beberapa lokasi berbeda. Pembibitan permanen. Pembibitan ini biasanya berukuran luas, dipergunakan untuk jangka waktu yang lama dan bangunan dibuat permanen. Keuntungan dari pembibitan ini adalah 1. Bila penanaman bibit tidak menggunakan polybag, maka pengolahan tanah dapat dilakukan secara mekanis. 2. Kesuburan tanah bisa diperbaiki. Pemilihan lokasi pembibitan. Yang pertama, jauh dari gangguan ternak atau pengganggu lain seperti banjir. Keamanan bibit merupakan salah satu prioritas pertama dalam tahap pembibitan. Untuk itu, lokasi pembibitan harus jauh dari gangguan ternak atau hewan lain serta jauh dari gangguan lain seperti banjir. Yang kedua, dekat dengan lokasi penanaman. Pemilihan lokasi pembibitan yang dekat dengan lokasi penanaman ini adalah untuk mempermudah penanaman, mengurangi biaya pengangkutan bibit, dan mengurangi stres bibit yang akan dipindahkan. Dan yang terakhir, mudah terjangkau. Pemilihan lokasi yang mudah dijangkau bertujuan agar pembibitan dan pemeliharaan bibit dapat dilakukan dengan lebih baik. Lokasi yang mudah dijangkau membuat tenaga kerja akan lebih mudah mencapai lokasi. Yang kedua, pembukaan lahan. Pembukaan lahan dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Untuk pembibitan yang tidak begitu luas, maka pembukaan secara manual akan jauh lebih baik, terutama dari aspek penyerapan tenaga kerja dan untuk menjaga kesuburan tanah lokasi pembibitan. Pohon-pohon yang tidak terlalu mengganggu tidak perlu ditebang. Pohon-pohon ini dapat dimanfaatkan sebagai pelindung. 3. Pengadaan sarana dan prasarana. Sarana penunjang yang perlu untuk satu lokasi pembibitan adalah sarana jalan, gudang peralatan dan saprodi, gudang penampungan media tanam, bedeng tabur, bedeng sapi, dan pemeliharaan. 1. Penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, atau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Secara sederhana, penyiraman dapat dilakukan dengan menggunakan gembor. Kedua, pemupukan. Pemupukan dilakukan bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh bibit tanaman. Jika media tanam yang digunakan diambil dari tanah yang subur, maka pupuk tambahan yang diperlukan lebih sedikit. 3. Pengendalian hama dan penyakit. Adapun beberapa cara pengendalian tersebut antara lain: A. Cara kultur teknis, B. Cara mekanis, C. Cara biologi, D. Pengendalian terpadu, dan E. Cara kimia. Yang keempat, pengendalian gulma. Pengendalian gulma sebaiknya dilakukan secara mekanis, yaitu dengan menggunakan alat sederhana seperti parang, cangkul, arit, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemotongan akar. Tujuan dari pemotongan akar adalah mencegah tumbuhnya akar utama yang keluar dari polybag, merangsang pertumbuhan akar-akar samping. Cara perbanyakan tanaman.
Secara umum ada dua cara perbanyakan tanaman, yaitu perbanyakan dengan cara generatif atau biji dan secara vegetatif atau organ bagian tanaman selain biji. Perbanyakan dengan menggunakan biji cukup jelas bahwa diperlukan biji yang telah matang untuk ditanam. Biji untuk perbanyakan ini disebut dengan benih. Keuntungan perbanyakan dengan biji. Adapun keuntungannya yaitu mudah untuk dilaksanakan dan murah. Yang kedua, pada jenis tanaman tertentu yang mempunyai biji banyak dapat diperbanyak secara massal dengan cara ini. Kerugian perbanyakan dengan biji. Adapun kerugiannya yaitu pengadaan benih tergantung kepada musim berbunga dan berbuah pohon induk. Yang kedua, kualitas bibit tidak selalu baik. Kualitas pohon induk tidak selalu sebaik kualitas pohon induk karena ada proses segregasi dan persilangan dengan tetua jantan. Yang ketiga, perlu waktu yang relatif lama untuk diambil buahnya. Dan yang terakhir, bibit relatif tidak seragam. Cara perbanyakan yang lain adalah secara vegetatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian tanaman selain biji. Perbanyakan ini dapat menggunakan daun, batang, pucuk, akar, bahkan dari satu jaringan kecil tanaman. Perbanyakan dengan cara ini antara lain setek, sambung pucuk, tempel, cangkok, dan penyusuan dan merunduk. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.